Hmm. Assalamualaikum. Halo semuanya. Eh, ini saya pertama kali untuk join live di IG, jadi mungkin bakalan belajar lagi ya. Mohon maaf kalau ada ini apa namanya kebingungan-kebingungan nantinya. Oke, halo, selamat malam Mas Muhammad Hans Muhammad. Malam. Kita tunggu untuk pematerinya ya. Ini udah diundang tapi masih belum ya, belum bergabung. Selamat bergabung semuanya. Kita akan bahas tentang PCR ya, PCR yang lagi booming sekarang nih. Yang lagi booming. Benar gak sih PCR itu dibuat apa namanya ya? Permainan sejak awal ya. Berapa sih harga yang sebenarnya kita bakalan bahas di sini insya Allah ya bersama pemateri dari dosen Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Pajajaran, juga berpengalaman di uji PCR sejak 2004. Jadi udah lama banget, ini udah lebih dari 15 tahun yang lalu. Oke, saya coba hubungi lagi. Eh, bentar. Nih cara pakainya gimana? Bentar. Eh, oh ini ada. Oh ini Pak Sidik nih. Assalamualaikum semuanya. Oh ini dia, oke, accept. Assalamualaikum. Eh, kok belum bergabung ya caranya? Oh lagi loading. Assalamualaikum Teh Halo. Kiki. Waalaikumsalam. Bisa siburi desne. Siburi. Aduh, sok banget Juga. gue. Padahal pada nggak bisa bahasa Jepang. Oke, jadi ya Mbak Kiki atau Teh Kiki ya panggilannya karena orang Sunda ya. Teh Kiki ini Bukan, saya orang teman Sumatera. saya dulu, tetangga pas waktu kuliah ya, gitu. Hmm. Oke, baik kita mulai aja kali ya Teh Kiki ya, karena udah sesuai jadwal ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sobat-sobat Warstek. Terima kasih yang sudah berkumpul di sini untuk selama 1 jam ke depan kita akan ngebahas ya dan diskusi santai ya di malam minggu ini tentang PCR. Kan ini lagi ramai ya apa namanya PCR itu dikaitkan dengan politik, dikaitkan dengan bisnis dan segala macam ya di sosial media ataupun di berita. Jadi kita dengarkan langsung aja ya gimana sih sebenarnya PCR itu prinsipnya dan lain-lainnya dan juga terkait dengan harganya ya bersama Teh Kiki ya atau nama lengkapnya Rizky Amalia. Amalia. Beliau S1 di Kimia Universitas Pajajaran, terus S2 di Biokimia di Universitas Pajajaran juga, dan di S3 di bidang Biomedical Science ya, kalau nggak salah ya Teh Kiki ya, di University of Tsukuba. Dan beliau udah berpengalaman PCR, melakukan PCR sejak tahun 2004, jadi insya Allah sudah lebih dari 15 tahun nih menggeluti dunia PCR seperti itu. Nah, sekarang beliau sebagai kepala laboratorium biologi sel dan molekuler Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Nah, eh, daripada kita buang waktu ya, kira-kira saya ingin mendengarkan dari Teh Kiki. Oh ya, apa kabar Teh Kiki? Belum disapa tadi. Baik, Gimana kabarnya? alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, terdengar ya? Terdengar, tapi agak ini sih volumenya agak kecil tadi saya. Apa HP saya ya yang kecil ya? Oh ya HP saya deh kayaknya yang kecil. Jelas, alhamdulillah jelas. Gimana Teh Kiki kabarnya? Alhamdulillah baik. Sejak pulang dari Jepang tahun 2017 ya, alhamdulillah. Ya oke. Sudah aktif riset kembali di sini. Oh alhamdulillah baik. Oke. Teh sebenarnya buat kita kan nggak tahu ya PCR itu apa. Sebenarnya PCR itu prinsipnya apa sih Teh? Mungkin bisa digambarkan. Oke. PCR ini sebenarnya bukan metode baru ya, sudah lama. Kalau kita lihat dari penemuannya, PCR itu sudah ditemukan pertama kali dan dipublish pertama kali itu pada tahun 1983 oleh Carey Bang Mullis atau KB Mullis. Nah, pada 10 tahun kemudian si KB Mullis ini dapat Nobel Prize. Jadi pada tahun 93 itu sudah dapat Nobel Prize. Nah, awalnya yang ditemukan itu adalah PCR konvensional. Jadi kalau kita bicara PCR secara konvensional, prinsip dasarnya adalah kalau dari namanya PCR itu kepanjangannya adalah polymerase chain reaction. Itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengamplifikasi atau memperbanyak materi genetik. Itu. Karena kalau kita lihat materi genetik itu kan ada di dalam sel, di dalam inti sel seperti itu, di dalam nukleus. Kalau kita bicara DNA inti ya, kalau kita bicara DNA mitokondria nanti dia ada di mitokondria. Kalau pada sel mamalia seperti itu. Nah, dan itu sangat sedikit gitu. Sehingga kalau mau menganalisis itu jadi susah. Makanya KB Mullis ini menemukan cara untuk memperbanyak si materi genetik itu sebelum nanti bisa dianalisis seperti itu. Prinsipnya gimana? Oke Teh, maaf Teh, nggak potong. Ini apa suaranya katanya kecil katanya sih dari audiens. Ya. Bukan putus-putus, kecil sih, kurang keras. Kurang keras ya. Saya ganti device ya. Oke. Sebentar. Oke, mohon ditunggu ya, sobat-sobat Warstek, supaya nanti ini lagi ganti device pematerinya, supaya lebih talk chair. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Oke. Ini kayaknya lebih keras. Oke. Ya, alhamdulillah. Saya tab, sekarang saya pakai HP, nampaknya berbeda fungsinya itu. Oke.
Nah, tadi kembali ke tadi, jadi prinsipnya sih utamanya adalah amplifikasi atau perbanyakan materi genetik. Karena tadi kalau kita bicara materi genetik secara langsung gitu, kita akan lebih sulit menganalisanya, jadi harus diperbanyak. Nah, dia meniru proses replikasi di dalam sel. Kalau proses replikasi di dalam sel kan kita butuh apa namanya? Kita butuh kayak kalau replikasi secara umum kan ya ada enzim nanti banyak yang terlibat di dalamnya, mulai dari enzim untuk kemudian memecah untai ganda dari DNA gitu. Nah, kalau di PCR itu semua dilakukan dengan siklus suhu. Karena itu alatnya biasanya merupakan alat yang memiliki sensitivitas suhu yang sangat baik gitu. Makanya kemudian kalau kita bicara kenapa alatnya bisa mahal, padahal cuma tinggal ganti-ganti aja pakai inkubator gitu. Karena nanti presisi suhunya, terus juga pergantian suhu tiap siklusnya itu akan berlangsung cepat dan tepat seperti itu. Nah, kualitas alat itu ditentukan dengan tadi kemampuan dia untuk presisi suhu dan kemudian merubah suhu dalam waktu yang cepat. Siklusnya itu jadi si DNA untai ganda dipecah melalui proses denaturasi, biasanya butuh suhu sekitar 94 atau 95 derajat. Terus nanti ada proses annealing. Nah, kalau di dalam sel itu nanti ada enzim-enzim yang membuat RNA primase namanya. Nah, kalau di dalam PCR, jadi kita sintesis oligonukleotida yang nanti memulai proses amplifikasi itu. Baru kemudian proses amplifikasi atau perbanyakannya menggunakan enzim yang disebut DNA polimerase. Nah, itu enzim juga kan dia harus memiliki kemampuan termostabil seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan si enzimnya juga menjadi mahal. Walaupun sekarang tuh sudah banyak, pasti udah kita karena udah metode DNA rekombinan segala macam udah berkembang pesat, termostabilitas enzimnya juga bisa dibuat sebenarnya dengan metode-metode bioteknologi seperti itu. Itu untuk apa sih PCR itu. Nah, pada tahun 2000-an kemudian, karena tadi kan kalau kita bicara PCR konvensional, kita akan bicara soal diperbanyak, habis gitu dideteksi pakai gel. Nah, baru kemudian tahun 2000-an ditemukan yang kita sebut sebagai real-time PCR. Jadi si proses perbanyakannya itu bisa kita awasi secara langsung. Dan nanti, kalau di PCR real-time itu nanti kita udah mulai kenal istilah CT, yang kita sering dengar kan ya sekarang, siklus threshold-nya. Iya, dengar sering. Iya. Terus juga itu sudah dikombinasi dengan fluorescence nanti. Biasanya ada beberapa jenis fluorescence gitu, bisa pakai detection tergantung nanti kita pakai probe apa untuk amplifikasinya. Jadi itu udah lebih tinggi real time PCR karena bisa sesuai namanya real time. Jadi kita bisa lihat kejadian di dalam tube-nya itu secara real time. Kalau PCR biasanya kita baru bisa kelihatan ada nggak nih fragmen kita yang bisa dibanyakan, itu harus setelah pakai gel agarosa namanya. Seperti itu. Itu sejarah singkatnya si PCR ini. Berarti prinsipnya itu sebenarnya adalah mengambil materi genetik terus memperbanyak seperti itu ya. Nah. Halo? Ya? Ya, halo. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, sekarang terdengar. Oke. Berarti prinsipnya itu dia itu kayak mengambil materi genetik, terus habis itu dia mengamplifikasi atau memperbanyak materi tersebut supaya bisa terdeteksi. Ya, biasanya dalam bentuk fragmen spesifik yang mau kita perbanyak yang mana, karena kalau kita bicara DNA manusia aja itu ada 3,5 miliar pasang basa, tidak bisa kemudian 3,5 miliarnya kita perbanyak. Biasanya kita pilih fragmen mana yang mau kita analisa, yang mau kita lihat. Begitu juga kalau pada virus, kita isolasi materi genetiknya, terus kemudian kita perbanyak dan kita lihat ada nggak nih gitu. Nah, kalau di real time yang ada namanya CT itu adalah jadi gini, dulu saya pernah ketika menjelaskan ke ibu saya sempat nanya, CT itu apa gitu. Saya jawabannya adalah karena ibu saya punya catering, kalau kita mau buat kue 100, kita punya oven 5 sama kita punya oven 10 akan berbeda kapan selesainya gitu. Kalau kita punya oven 5, berarti kita akan selesai dalam 20 siklus. Kalau kita punya oven 10, berarti kita akan selesai dalam 10 kali pengulangan. Seperti itu. Nah, makanya kemudian si oven tadi itu dianggap sebagai template-nya atau jumlah DNA awalnya gitu. Nah, berarti kan kalau CT-nya makin rendah,
siklusnya makin rendah, itu menandakan bahwa si templatnya, si DNA awalnya itu lebih banyak dibanding kemudian yang tadi yang kemudian CT-nya lebih tinggi. Karena waktu selesainya lebih lama gitu. Nah, Jadi karena itu juga kemudian dia bisa dipakai untuk diagnostik. oh, jadi ibaratnya kalau misalkan di dalam sampelnya itu ada banyak virusnya, berarti nanti CT-nya itu lebih tinggi Ya, kayak seperti itu ya Teh ya. Karena ya. template-nya sudah Kalau semakin banyak banyak. virusnya, CT-nya rendah karena butuh siklus Oh, kebalik ya. sedikit untuk Oke, kebalik. mencapai jumlah. Iya, seperti itu. Jumlah materi Oke. genetik ya, bukan jumlah virusnya. Tapi biasanya Oh, jumlah makanya materi. kemudian ada yang mengatakan bahwa CT itu tidak bisa membandingkan tidak bisa dibandingkan dengan viral load-nya karena itu juga ada proses sampling kedalaman. Kalau dalam COVID kedalaman mengoreknya juga itu kan berpengaruh seperti itu. Proses samplingnya di Oke. hidungnya gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara Oke. Teh, jadi itu sekilas tentang PCR. Sedangkan kan tadi nggak bisa ya, apa namanya, kita memperbanyak satu materi genetik ya secara keseluruhan. Untuk virus yang corona ini kira-kira berapa banyak sih materi genetik yang bagian apanya sih kira-kira yang perlu diperbanyak kayak gitu? Oke, bagian apa yang perlu diperbanyak? Jadi kalau kita kan sekarang coronavirus yang COVID-19 ini, pandemi ini sekarang disebabkan oleh coronavirus SARS-CoV-2 ya virusnya. Kalau kita lihat ujungnya ada 2, berarti kita bisa menganggap bahwa ada 1 dong gitu. Nah, ya, jadi ada kemudian bagian-bagian yang conserve atau yang lestari dari coronavirus tipe 1 ke coronavirus tipe 2 seperti itu. Ada bagian-bagian yang kemudian spesifik hanya untuk coronavirus tipe 2 seperti itu. Nah, bagian apa saja? Sebenarnya ada berbagai macam gitu, mulai dari si envelope-nya sendiri, terus ada beberapa materi genetik yang berkaitan dengan spike proteinnya, itu kan juga spesifik ya. Nah, jadi yang dicari adalah yang spesifik itu tadi. Makanya kemudian tidak perlu kita perbanyak semuanya untuk menganalisis gitu. Cukup bagian-bagian pentingnya saja. Biasanya nanti si primer yang tadi sempat saya sebutkan dan si probe-nya sudah didesain sedemikian rupa hingga nanti dia bisa hanya mengamplifikasi atau memperbanyak yang SARS-CoV-2-nya saja di sana. Terus nanti juga dia akan punya seperti housekeeping gen-nya seperti itu. Ada bagian yang kemudian spesifik di sana, bukan housekeeping gen, berarti nanti yang kita pakai sebagai bukan penanda, kontrolnya di dalam. Bisa kemudian nanti kontrolnya memang ditambahkan di mix PCR-nya atau memang kalau kita nanti nge-swab itu kan berarti ada materi genetik dari manusianya juga yang terambil gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai kontrolnya seperti itu. Begitu. Nah, sebenarnya kalau PCR dipakai untuk pemeriksaan diagnostik itu bukan hal yang baru sama sekali. Jauh sebelum ini real-time PCR sudah dipakai untuk apa aja. Kita bisa mendeteksi kalau yang sering tersedia di laboratorium klinik itu biasanya adalah hepatitis A, B, seperti itu. Nanti bisa dihubungkan dengan keberadaan virusnya atau memang nanti kalau kita habis pengobatan, kalau kita mau deteksi nih viral load-nya, nah itu juga bisa pakai PCR seperti itu. Jadi ini sama sekali bukan hal baru yang diada-adakan setelah pandemi gitu. Oke, berarti sebenarnya udah lama banget ya, dan dia bisa digunakan untuk diagnosa itu karena dia bisa mendeteksi material genetik dari satu virus tersebut, seperti itu ya kira-kira Teh ya. Jadi PCR itu bisa dipakai. PCR itu bisa dipakai untuk analisis semua jenis, semua makhluk hidup yang memiliki DNA seperti itu. Oh, oke. Terus ya Teh, kalau virus kan RNA ya Teh ya, termasuk berarti juga. Oke, virus sendiri ada yang DNA virus, ada RNA virus. Nah, salah satu yang kemudian menyebabkan salah satu PCR
COVID-19 itu mahal karena dia materi genetiknya adalah RNA. Kalau tadi kita bicara PCR biasa, kita bicara soal amplifikasi fragmen DNA gitu ya. Nah, ketika kita mau memperbanyak virus yang punya materi genetik RNA, kita harus menambahkan satu jenis enzim lagi yang kita sebut sebagai reverse transkriptase untuk membalikkan RNA menjadi DNA, baru kemudian bisa diamplifikasi, diperbanyak seperti itu. Nah, proses pembalikan itu butuh enzim tambahan lagi yang tadi disebut reverse transkriptase itu. Teh kan di video yang Wastek terima itu ada yang ini apa namanya, kalau PCR itu sebenarnya tujuannya nggak hanya untuk ngedeteksi virus, tapi juga buat ngedeteksi atau mencari data dari apa namanya, genetik atau DNA dari manusianya, sehingga nanti kayak dijadiin bank data. Kira-kira menurut Teh Kiki itu seperti apa Teh video tersebut? Oke, kalau kita bicara PCR, kita tidak akan bicara soal urutan DNA-nya. Kita bicara soal amplifikasi, perbanyakan fragmen spesifik. Jadi nanti si primernya didesain sedemikian rupa hingga dia kalau nanti si urutan spesifik itu ada gitu di dalam campuran reaksinya. Tadi misalnya kita habis isolasi, habis di reverse transcriptase, terus kemudian diperbanyak, terus nanti dilihat tuh dengan real time PCR. Kalau memang ada, maka si primernya bisa nempel, si probe-nya bisa nempel, sehingga proses amplifikasi bisa terjadi gitu. Cukup sampai di situ, hanya memperbanyak kemudian mendeteksi. Kalau kita bicara tentang urutan materi genetik, biasanya setelah proses amplifikasi kita harus melakukan tahap selanjutnya yang kita sebut sebagai sequencing, penentuan urutan nukleotida. Dan itu tahapannya berbeda gitu, tidak sama dengan PCR ini. Jadi kalau PCR itu kita cuma melihat kalau dia ada maka dia akan diperbanyak, kalau nggak ada dia nggak bisa diperbanyak gitu. Makanya nanti ada istilah no city, berarti tidak ada template-nya gitu. Kalau seandainya dispensing itu nanti metodenya beda lagi, itu baru nanti ditentukan urutan nukleotidanya. Kalau di laboratorium ya kita saja untuk menguji PCR COVID waktu kemarin bulan Juni, Juli, Agustus itu kewalahan gitu. Bagaimana mungkin sampai kita mau menentukan lagi urutan materi genetik dan buat apa gitu, dan itu kan materi genetik virus gitu ya, kayak kurang kerjaan aja gitu, nambah-nambahin kerjaan yang kayak gitu, dan itu nggak masuk akal sih menurut saya, karena mereka nggak tahu basicnya, makanya kemudian tidak paham sampai ke situ. Kecuali ya memang kita akan melanjutkan penelitiannya sampai ke penentuan urutan nukleotida seperti itu. Jadi bisa dipastikan video tersebut hoax ya Teh ya, karena pertama nggak ada waktu untuk menentukan apa namanya urut-urutannya. Yang virusnya aja pun nggak ada waktu, apalagi yang sampel manusianya ya, DNA manusianya ya. Terus yang kedua, karena DNA manusia itu miliaran ya Teh ya, jadi kayak yang apa namanya banyak banget kerjaannya nanti ya. Jadi bisa dibilang agak nggak masuk akal juga seperti itu ya. Iya. Kecuali nanti tujuannya misalnya kalau untuk sequencing virus gitu, biasanya kan sekarang pakai NGS ya, Next Generation Sequencing, itu memang untuk melihat varian-varian terbaru, baru kita tentukan. Karena kita harus jelaskan kemudian urutan DNA yang berubah apa, hingga kemudian kita bisa prediksi strukturnya gimana, varian ini keaktifannya gimana, apakah kemudian spike proteinnya itu lebih kemudian mudah mengenali reseptor S2 kita atau gimana gitu. Nah, itu yang harus dilihat lebih spesifik. Tapi kalau untuk kemudian menentukan urutan human-nya, ya kalau untuk riset mungkin, tapi sejauh ini sih kayaknya belum, kalau yang saya lihat ya di laboratorium boro-boro kepikiran untuk menentukan itu, dan buat apa juga gitu. Kecuali memang dia memang punya sensitivitas penyakit tertentu atau dia Einstein gitu, tapi kan dia bukan siapa-siapa gitu, hingga kemudian kita perlu urutkan tidaknya. Oke. Terus ini Teh tadi kan berarti ada banyak bahan yang dipakai ya, banyak bahan dan alat yang dipakai. Kira-kira yang biasa dipakai itu apa aja sih, atau seberapa banyak sih kayak gitu, sehingga bisa dibilang PCR itu harganya mahal atau murah seperti itu.
Oke, ketika kita bicara biaya PCR, kita tidak cuma bicara tentang reagen-reagen yang kita pakai gitu. Jadi kalau melihat tahapannya ya, dari awal gitu, itu ketika proses sampling, ketika proses swab, itu ada teknisi yang mengerjakan seperti itu. Ada orang admin yang kemudian menginput data, yang mencocokkan KTP, atau kalau sekarang kita harus semuanya terdaftar di ORICORD gitu, hingga nanti kalau kita PCR bisa terlihat di peduli lindunginya kita gitu, itu harus ada orang yang mengurusi itu. Itu yang pertama. Kemudian dari proses sampling itu, kemudian itu harus ditransport ke laboratorium. Proses transportnya juga harus pakai cold chain, jadi suhu dari si VTM, viral transfer mediumnya. Jadi kalau kita ingat, kalau kita di swab, terus kemudian dicelup-celupkan ke cairan. Nah, cairan itu yang disebut dengan viral transfer medium, VTM. Proses transfer ke laboratoriumnya, kalau memang itu tidak di dalam rumah sakit, gitu, itu nanti butuh suhu dingin juga. Itu yang kedua. Terus di dalam laboratorium nanti biasanya ada proses penyimpanan atau bisa dikerjakan langsung. Seperti itu. Itu tergantung regulasi laboratorium masing-masing. Dan nanti ada proses yang kita sebut ekstraksi. Si materi genetiknya tadi, si RNA-nya harus diisolasi. Seperti itu. Nah, harus diisolasi, kemudian baru kemudian masuk ke mesin PCR. Di mesin PCR itu, kit yang sekarang ada di pasaran, itu sudah include antara reverse transcriptase-nya sama proses PCR-nya, amplifikasi. Terus kemudian ada proses validasi, pembacaan hasil, hingga akhirnya kemudian hasilnya itu bisa dibaca dengan baik. Nah, kalau kita lihat, oh berarti cuma ada orang yang tadi men-swab gitu ya, komponen biayanya, kemudian administrasi, orang yang mengekstraksi, orang yang PCR, kemudian ada yang ngevalidasi. Nah, selain itu, di sela-sela itu ketika kita mau menambahkan reagen, kita butuh tips mikropipet. Seperti itu. Dan untuk yang virus yang berbahaya, kita harus pakai yang berfilter. Khusus lagi kan. Ngambilnya pakai yang kita sebut sebagai mikropipet gitu. Dan itu semua komponen biaya tambahan lagi kan gitu. Terus nanti alatnya, ekstraksi ada alatnya lagi. Nggak cuma mesin ekstraksi, ada sentrifugasinya. Seperti itu. Ada suhu nanti biasanya untuk kemudian inkubasi. Belum lagi nanti masuk di PCR. PCR itu nggak bisa kemudian langsung kita tetesin ke mesin PCR. Ada mikropletnya gitu. Dan ketika mau netesin ke sana juga kita pakai lagi mikropipet gitu. Nah, komponen kecil-kecil itu seolah-olah apa sih gitu. Padahal itu komponen mahal. Ketika kita bicara 10 box mikro tips yang berfilter, itu kita harganya sekitar 1.600.000. Terlepas dari itu berarti nanti vendornya ngambil untung banyak segala macam. Saya nggak tahu, karena laboratorium kan taunya memang harganya segitu gitu. Dan memang sebelum pandemi juga harganya segitu gitu. Bukan kemudian baru pandemi harganya jadi naik. Sempat sih dulu awal-awal pertengahan tahun 2020 tuh harganya naik tinggi. Tapi sekarang sudah mulai kembali seperti semula. Tapi kembali seperti semulanya pun tetap tinggi gitu. Nah, kalau kita bicara soal kenapa ada yang mahal, ada yang murah biaya ekstraksi, misalnya kit ekstraksi atau kit PCR, biasanya tergantung kualitas. Tuh. Dan metode ekstraksi sendiri ada berbagai macam. Ada yang pakai spin kolom, ada yang pakai magnetic bead, dan ada yang kemudian terus ada yang spin kolom yang kemudian otomatis, ada yang magnetic bead otomatis, atau memang ada yang kita harus manual mengerjakan. Nah, itu juga kan ada komponen biaya yang harus dihitung. Ketika manual, oke, kita tidak usah beli mesin, tapi berarti satu orang satu siklus kerja maksimal cuma 24 sampel gitu. Dan itu biasanya memakan 2-3 jam untuk isolasinya. Kalau pakai manual mungkin tenaganya cukup satu orang untuk sekitar 48 sampel atau 96 sampel. Tapi kan berarti kita harus bayar si alatnya gitu. Nah, itu yang kemudian jadi favorable oleh laboratorium biasanya. Banyak hal. Belum lagi tadi ya kualitas kit. Kalau yang kita sempat tuh di Detik Finance saya baca ada yang mengatakan bahwa PCR itu ada yang Cina, ada yang Eropa, ada yang Amerika. Ya benar, ada yang Cina, Eropa, dan Amerika gitu. Tapi kalau saya biasanya melihat kalau kit yang bagus itu
Kalau di lab saya ya kita akan memvalidasi dulu, kita akan ada uji di dalam lab dulu gitu. Kita uji dulu pada 10 atau 15 sampel positif negatif. Kalau kemudian hasilnya sama dengan sebelumnya kit yang sudah tervalidasi, kita lanjutkan gitu. Tapi kalau enggak, berarti ini kit nggak bagus gitu. Nah, ternyata harga itu lumayan berpengaruh gitu. Dan kalau kita bicara harga kitnya, biasanya nanti ada vendor yang menjual seperti satu kit ekstraksi sama kit PCR itu sekitar antara 150 sampai 250 ribu. Itu belum termasuk tips, belum termasuk microplate, belum termasuk orang yang mengerjakan, belum termasuk APD, belum termasuk investasi alat kalau lab swasta ya. Kecuali kalau dia lab pemerintah, kalau lab pemerintah semuanya kan disupport seperti itu, bahkan ke SDM-SDM-nya pun dibayar oleh pemerintah. Nah, itu komponen biayanya yang harus masyarakat lihat gitu. Bukan cuma sekedar, sempat ada yang bilang PCR itu modalnya cuma 13.000, nggak mungkin. Itu nggak mungkin banget gitu. Mungkin itu sempat ada teman yang bilang nuklease flea waternya pun nggak mungkin harganya segitu. Jadi kalau kita mau PCR, airnya itu bukan kemudian air aqua kita bisa pakai, kita bisa saya nyebut merek ya, nggak bisa air biasa kita pakai, tapi kita harus pakai air yang bebas nuklease gitu, nuklease free water, dan itu harganya mahal lagi gitu. Nah, itu yang harus dilihat bahwa semuanya kan untuk menjaga kualitas, dan apalagi kalau dari KMK, dari Menteri Kesehatan, coba saya buka ya, kriteria pemilihan NAAT. Kalau NAAT itu nama lain dari Nucleic Acid Amplification Test. Di dalamnya termasuk dalam ada RT-PCR, ada LAMP. Nah, itu kemudian adalah yang harus sudah memenuhi rekomendasi emergency use listing dari WHO, atau memenuhi emergency use authorization dari US FDA, atau memenuhi rekomendasi dari European Medicine Agency, seperti itu. Jadi kalau laboratoriumnya sangat memperhatikan kualitas, maka dia akan memilih berdasarkan listing yang sesuai. Kalau saya sih biasanya nanya ke vendor, ini udah masuk listing yang mana gitu. Listing yang di tadi WHO, FDA, Eropa, atau memang sudah masuk di listing yang di Indonesia gitu. Itu semua kan ada listingnya lagi yang diizinkan ya. Seperti itu. Nah, itu pasti akan berbeda harganya dengan yang kemudian asal, yang kemudian kadang tidak menutup kemungkinan ada laboratorium juga yang memang menggunakan reagen yang ala kadarnya ya gitu. Tapi berarti kan secara kualitas hasil juga mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, lab-lab yang sekarang tuh yang sudah ada nomor ORI code-nya yang kemudian terdaftar untuk di Peduli Lindungi, itu setahu saya adalah lab yang kemudian sudah dikunjungi oleh Kemenkes dan kemudian diberi nomor gitu. Kalau memang tidak termasuk di situ, maka dia tidak akan bisa diakui untuk yang Peduli Lindungi gitu. Jadi tidak bisa dipakai penerbangan dan lain sebagainya. Itu sih. Oke. Dan kalau boleh mengatakan, ya, silakan. Oke, mungkin Teh Kiki dulu. Ya, kalau boleh mengatakan sekarang pemerintah memberikan harga segitu di 275.000 ya. Kalau kemudian dia laboratorium baru yang baru menginvestasikan peralatan, BSL-2 pun harus ada gitu. Dan dengan segala macam list yang dikeluarkan oleh Kemenkes, jadinya tidak masuk akal seperti itu. Kecuali memang dia adalah lab lama yang kemudian mungkin sudah balik modal untuk pembelian PCR. PCR itu bukan barang murah, minimal harganya di 600 sampai 750 juta. Belum lagi BSL 2 minimal. Terus peralatannya semuanya, investasinya bisa M-an gitu. Dan ketika kemudian pemerintah mengambil keputusan sepihak, kenapa kemudian laboratorium klinik banyak yang diem? Karena kalau saya sih melihatnya kayak ya sudah, udah males, terserah aja gitu. Gitu, Kang. Okay. Mangga. Oke, berarti bisa dibilang harganya itu sebenarnya tergantung dari alat dan bahan dan kondisi dari masing-masing lab, seperti itu ya Teh ya. Terus untuk yang awal-awal itu kan sempat yang harganya sampai
900.000 atau sampai Di sejuta, atas 1 juta. seperti itu. Itu Oke. apakah memang harganya itu dipengaruhi oleh alat dari vendor? Maksudnya kenaikan harga dari vendor karena mungkin barangnya apa namanya kebutuhannya besar, ataukah memang ya segitu apa namanya harga awalnya kayak gitu, atau harga apa sih namanya? Secara umumnya seperti itu, sebelum ada COVID memang udah di harga segitu, ataukah seperti apa sih sebenarnya itu? Oke, kalau kita bicara harga sebelum COVID ya, dulu saya memegang sebuah laboratorium diagnostik di sebuah rumah sakit sebelumnya, khusus untuk pemeriksaan PCR seperti itu. Nah, ketika kita bicara pemeriksaan PCR, orang-orang dulu tuh bahkan sempat bilang bahwa itu pemeriksaan mahal gitu, yang kemudian tidak mungkin dijangkau oleh oleh masyarakat gitu, apalagi kemudian tidak ditanggung oleh BPJS kebanyakan ya, kecuali untuk TB. Kalau TB memang sudah disupport sama pemerintah untuk peralatannya khusus ya. Nah, di laboratorium klinis terkenal yang ada di Indonesia, ada 2 ya, kan ada P dan P gitu. Itu tuh setahu saya kayak untuk pemeriksaan apa namanya hepatitis aja, itu PCR-nya itu sekitar 2 juta. Itu sebelum pandemi ya, dan waktu pemeriksaannya itu adalah 1 minggu sampai keluar hasil. Nah, kalau kita lihat waktu awal-awal pandemi, harga itu masih di kisaran harga segitu kan, gitu. Nah, memang waktu itu kan ketersediaan reagen juga tidak banyak gitu. Di pasaran berebutan gitu, yang saya tahu. Kemudian kok sampai kita kemudian bisa punya tips aja. Jadi kalau kita punya reagen tapi kita nggak punya tips mikropipet, itu sama aja kita nggak bisa kerja karena kita nggak tahu cara mindahinnya gimana. Gitu. Dulu sempat kita itu sampai berebut mikropipet, mikrotipsnya, tips mikropipetnya, dan itu tanpa itu ya nggak bisa kerja gitu. Nah, tadi ya di 2 jutaan gitu. Nah, apa saja sih komponen yang membuat dia mahal? Makin kesini harganya makin lebih murah seperti itu, karena memang sudah banyak perusahaan yang buat gitu, dan ada merek-merek yang kemudian baru bermunculan gitu. Kalau kita dulu bicara reagen-reagen biologi molekular itu biasanya nggak jauh dari Promega, Invitrogen, merek-merek yang terkenal gitu. Nah, kalau sekarang bahkan sempat kita ketemu yang namanya yang sama sekali kita nggak pernah dengar gitu. Berarti kan sudah mulai berkembang kan itu semua gitu. Nah, ketersediaan tadi ya, secara prinsip ekonomi pasti kalau kemudian demand-nya lebih, pasti kemudian harga akan turun gitu. Terus juga harga tips di awal-awal pandemi itu naik tinggi. Saya tidak tahu siapa yang bermain, dan kami laboratorium sebenarnya tidak bukan orang politik yang kemudian mengerti bisnis di dalamnya gimana. Pokoknya saat itu yang kami butuhkan, yang kami lakukan hanyalah kami butuh, berarti kami beli gitu. Siapa yang bermain saya nggak tahu, wallahu alam itu di belakang itu gitu ya. Nah, ya karena itu kemudian harganya jadi tinggi gitu. Kalau kita ingat dulu kalau kita mau masuk ke laboratorium APD aja dulu mahal banget di awal-awal pandemi. Terus belum lagi si N95 gitu. Kalau kita masuk ke lab BSL tuh kita harus pakai masker khusus kan. Itu juga mahal sekali sampai jutaan. Kalau sekarang udah turun jadi 600.000. Kalau nggak salah dulu tuh bisa sampai 1.800.000 isi 10. Padahal kita butuh cara untuk mengamankan diri kita kan gitu. Nah, makin kesini harganya makin masuk akal gitu. Walaupun mungkin kita harus lebih berhati-hati memilih ini kualitasnya benar nggak ya gitu. Kadang juga siapa tahu ini adalah KW-nya atau apanya. Nah, itu kemudian pengetahuan kita akan barang-barang itu menjadi penting gitu. Itu kan Halim. Jadi gimana banyak hal kemudian yang mempengaruhi itu, dan ya makin kesini sebenarnya harganya makin masuk akal seperti itu. Iya, karena kan di sosial media itu kan banyak ya, maksudnya mereka pas awal-awal itu seolah-olah harga itu dinaikkan oleh laboratoriumnya sehingga dapat bisnis seperti itu. Ataupun berarti kan sebenarnya kalau dari pemaparannya tadi memang sebelum pandemi pun udah mahal sebenarnya, karena Iya. dari segi reagennya, dari segi alatnya,
alat habis pakai ya, terutama ya itu memang udah Iya, mahal. Dan BHP-nya. sekarang bisa bisa lebih murah itu bukan karena dalam tanda kutip ketahuan, bukan karena kayak gitu ya, tapi karena Enggak, memang ada banyak perusahaan, banyak pabrik yang sudah mulai produksi sehingga udah mulai banyak, udah mulai murah seperti itu. iya. Jadi memang setahu saya waktu itu saya lupa ada vendor yang sempat bicara saya mencari satu barang gitu ya, barang yang dulu sebelum pandemi itu gampang banget dicari. Terus pas saya cari di masa pandemi ini, saya tanya ini mana barang ini ada nggak? Terus dia bilang, oh kami tidak produksi lagi Bu. Kenapa? Karena kami sekarang fokusnya untuk memproduksi mikro tips katanya. Itu berarti kan memang perusahaan sendiri sudah tahu bahwa kebutuhan sekarang adalah si mikrotips itu tadi gitu. Jadi dia akan fokus memproduksi yang itu gitu. Beberapa barang yang kemudian nggak ada, mereka sudah alihkan ke situ. Nah, itu juga pasti akan melihat bahwa di pasaran udah banyak nih. Pasti kita akan favorable-nya lebih murah kan. Tapi juga biasanya kalau lab-lab yang bagus, mereka akan lihat apa kemudian misalnya tips mikropipet tadi ya, itu sesuai nggak dengan alat mereka gitu. Kalau sesuai mereka beli, kalau enggak gitu. Jadi kalau yang punya pemahaman mereka pasti akan memilih sesuai dengan kebutuhan gitu, bukan dari harganya. Gitu. Oke. Mungkin dari Sobat Warstek yang lagi nonton ada pertanyaan ya, bisa dilayangkan di sini ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan nanti kita coba bahas ya, mumpung ada Teh Kiki di sini yang bersama kita. Ini ada satu pertanyaan Teh dari Pak Widya Tata. Dia nanya, untuk PCR sendiri, apakah pabrik di Indonesia ada yang bisa memproduksi alat tersebut? Tuh. Oke, mesin PCR setahu saya saat ini belum ada yang memproduksi di Indonesia. Seperti itu, mesin PCR-nya ya. Koreksi saya kalau nanti ada yang tahu bahwa sudah ada yang diproduksi di Indonesia. Mesin ekstraksi memang sudah ada perusahaan yang kemudian mengembangkan, tapi setahu saya masih sebatas prototipe. Berarti belum diperjualbelikan, masih dalam tahap validasi, uji banding, dan lain sebagainya. Kit ekstraksi juga sudah ada yang mengembangkan, tapi setahu saya belum dijual bebas seperti itu, belum dipasarkan karena kan tadi harus melalui berbagai tahap pengujian ya. Kebetulan laboratorium kami di Unpad itu salah satu dari 7 laboratorium di Indonesia yang berhak untuk melakukan pengujian. Jadi kalau alat-alat atau reagen yang mau beredar di Indonesia sekarang harus diuji oleh 2 laboratorium dari 7 laboratorium yang ada di Indonesia itu. Nah, setahu saya memang sudah ada yang produksi dalam negeri, tapi memang dia butuh pengujian lebih lanjut. Jadi dia belum mendapatkan uji dapat nilai 100 gitu dari pengujiannya itu. Karena biasanya kita sudah punya panel uji, dan kalau dia lulus di semua panel uji yang random biasanya maka akan diberi nilai 100 gitu. Atau kalau enggak berarti ya enggak. Nah, belum banyak kemudian yang sudah tervalidasi di 2 laboratorium itu untuk kit seperti itu. Kalau yang bertanya lagi tips atau consumable, tahu saya juga belum ada yang produksi dalam negeri gitu. Karena itu juga harus ada uji-uji juga kan sebagai alat-alat kesehatan. Makanya kemudian menjadi mahal karena kita masih impor itu semuanya. Kalau kemudian ada yang membandingkan dengan India, India kenapa bisa 95.000? Mungkin katanya kitnya mereka sudah bisa produksi sendiri. Mungkin si alat ekstraksi, alat PCR, BSL sudah disediakan sama pemerintahnya. Atau memang kemudian pemerintahnya membuat kayak sistem dropping satu atap gitu ya. Bahwa semua kit yang mau beredar di Indonesia atau itu harus dipegang oleh satu lembaga gitu. Dia lembaga yang validasi, dia lembaga yang kemudian membuat keyakinan bahwa si kit itu tersedia dengan harga murah di Indonesia seperti itu dan kualitasnya terjamin. Sayangnya kan kita belum ada lembaga yang khusus untuk itu kan gitu. Ya, jadi benar. Belum di Indonesia setahu saya. Koreksi saya apabila ada yang tahu sudah ada. Ya memang aku pernah baca nih di salah satu blog kalau nggak salah. Jadi memang apa namanya ya, dia kan kayak sharing gitu pas waktu dia lagi sekolah di luar negeri, di tempat dia itu kayak beli bahan itu gampang karena memang banyak perusahaan-perusahaan atau yang nggak besar-besar, yang kecil-kecil itu udah produksi, yang sudah apa namanya ya,
udah tinggal beli kayak shopping di apa namanya di marketplace kayak gitu. Nah, di Indonesia itu kayak susah banget cari bahan atau alat-alatnya. Mungkin bisa jadi itu ya kan kita kan kayak misalkan bahan yang perlu analit kan harus impor, nunggu impornya kayak gitu kan ya Teh ya. Heeh. Oke, nanti ada pertanyaan lagi ini Teh. Mana yang lebih baik PCR plus elektroforesis dibandingkan dengan real time PCR dari segi efektivitas dan harganya? Terus maksud primer forward dan reverse itu apa? Oke, gini. Tadi saya udah cerita ya kalau yang PCR konvensional itu yang kemudian PCR yang butuh elektroforesis. Jadi proses amplifikasi. Jadi proses perbanyakannya di dalam alat terus kita deteksi fragmennya pakai gel agarosa lagi gitu. Nah, nanti prinsipnya elektroforesis, jadi si DNA kan muatannya negatif, nanti kita lewatkan dalam medan listrik, nanti dia akan bergerak ke arah kutu positif seperti itu, dan kemudian kita bikin gel agarosa untuk kemudian karena dia polimer, bukan polimer, dia bisa membentuk ikatan cross linker tadi dengan pemanasan, kayak kita bikin agar-agar, jadi nanti cross linknya bisa menahan DNA. Jadi DNA yang ukurannya lebih kecil akan lewat duluan, yang besar tertahan seperti itu. Besar kecilnya itu berarti jumlah pasang basanya ya, panjang pendeknya seperti itu. Nah, itu adalah PCR konvensional. Proses pembacaannya by eye, ya, jadi pakai mata. Dan proses kemudian judgement-nya positif negatifnya gimana kemudian ada positif atau tidak di penglihatan mata kita gitu. Nah, kenapa kemudian berkembang teknologi real time PCR? Ini kemudian menyeragamkan judgement gitu. Jadi semuanya sudah dari satu alat pakai probe gitu. Jadi yang dideteksi adalah kemudian si probe-nya itu oleh si alatnya, fluoresensinya seperti itu. Dan itu pasti lebih sensitif dibandingkan yang PCR konvensional seperti itu. Nah, tadi ada yang tanya ini juga katanya apa tadi primer forward dan reverse. Jadi ketika kita akan mengamplifikasi atau memperbanyak DNA, kita perlu urutan kecil DNA yang kemudian komplementari dengan urutan DNA-nya, dan itu harus ada di kiri dan kanan. Makanya kita sebut reverse dan forward gitu. Atau forward dan reverse. Nah, jadi kayak ada dua sisi yang nanti seperti jadi penggarisnya gitu. Hanya bagian ini yang mau kita perbanyak, bagian ini yang mau kita perbanyak. Jadi PCR real time itu udah kalau untuk diagnostik itu udah jauh lebih baik dibanding kemudian kita pakai PCR konvensional. Itu. Berarti kalau itu, dari segi harga berapa Teh? Antara konvensional sama real time itu? Ya. Kalau dari segi harga, kira-kira seperti apa kalau perbandingan antara? Oke, kalau harga pasti lebih murah PCR biasa karena tadi kan nggak pakai probe kan, nggak pakai ya tambahan fluoresensinya tadi ya untuk kemudian dideteksi. Ini terdengar nggak? Sepertinya ini. Terdengar. Nah, ya tadi pakai probe makanya dia lebih mahal, selain itu alatnya juga lebih mahal dari PCR konvensional. Kalau PCR konvensional itu 200 juta, kalau real time PCR itu tadi paling murahnya di harga 600 juta. Paling nanti ada produk-produk Cina misalnya yang harganya lebih murah seperti itu. Tapi kan seperti yang bilang ya, misalnya Wuling sama Toyota gitu, bagaimanapun Wuling tetap Wuling gitu, akan berbeda secara kualitas. Benar. Oke deh, sebenarnya lebih terdengar yang pakai headset tadi. Gitu ya. Oke. Ya, lebih terdengar yang pakai headset. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana proses pemilihan primer yang bagus dalam PCR? Oke, ini saya kayak lagi ngisi kuliah. Pilihan primer yang bagus untuk PCR. Pemilihan primer yang bagus untuk PCR itu adalah tergantung, yang pasti dia harus punya spesifitas terhadap urutan yang mau kita amplifikasi ya. Terus juga nanti suhunya juga harus kita perhatikan. Jadi antara reverse dan forward. Jadi gini, kalau kita mau menentukan tadi kan tahapannya ada denaturasi, annealing sama ekstensi. Nah, annealing itu adalah tahapan ketika si primernya itu bisa menempel
pada urutan DNA yang akan diamplifikasinya gitu. Nah, Hmm. suhunya itu harus di bawah suhu melting. Kalau orang ini teknik harusnya paham. Suhu melting kan berarti saat si DNA-nya lepas. Jadi kalau di bawah berarti kan nanti dia bisa terikat gitu. Kalau kita ingat urutan DNA itu kan ada A, T, G, C. A dengan T itu punya 2 ikatan hidrogen, C dengan G itu punya 3 ikatan hidrogen. Makin banyak urutan G, C pada urutan primernya, maka suhu meltingnya juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi suhu annealing karena suhu annealing itu harus 2 sampai 5 derajat di bawah suhu melting. Tuh. Gitu. Nanti kalau mau desain primer boleh nanti ngobrol lebih jauh. Itu soalnya sebenarnya ada softwarenya, lebih gampang, nggak perlu susah-susah kemudian kita ini manual. Kalau tadi ingat yang Kang Halim bilang soal kalau di luar negeri udah kayak ada marketplace gitu ya. Dulu saya juga di Jepang seperti itu. Kalau kita mau pesan primer, asal sebelum jam 7 malam, itu besok paginya itu sudah ada di meja saya. Di Indonesia, kita harus memesan sekitar 2 minggu sampai kemudian barangnya datang di meja kita gitu. Kita kalau mau sequencing penentuan urutan nukleotida, dulu saya cuma tinggal turun 1 tangga, saya sequencing sendiri 1 lantai turun, langsung kan saya dapat hasilnya. Di Indonesia karena masih terbatas yang punya sequencing dan jauh lebih murah kalau kita kirim ke luar negeri, biasanya baru 2 minggu kemudian kita bisa dapat konfirmasi urutan sequence kita. Nah, itu perbedaan yang sangat jauh gitu kita dan di luar. Oke. Jadi ini sebenarnya sebuah kesempatan ya Teh untuk memperbaiki selanjutnya seperti itu ya untuk generasi-generasi muda. Ya, jadi ini mungkin sebagai pelajaran pandemi buat Indonesia karena kan memang kedepannya juga diprediksi akan ada pandemi yang lain. Mungkin yang terdekat adalah influenza ya. Influenzanya bukan common cold tapi influenza. Influenza kan dia punya 8 segmen DNA kan, 8 segmen nukleotida, bukan ya, 8 segmen genom di virusnya gitu. Dan dia selain mutasi, dia punya rekombinasi dan itu kemungkinan terjadinya pandemi lagi untuk influenza juga tinggi. Dan kita masih punya TB, kita masih punya penyakit-penyakit lain yang masih menjadi endemik di Indonesia. Jadi mungkin ini jadi salah satu cara buat Indonesia bersiap bahwa kita butuh laboratorium yang lebih banyak. Pemerintah khususnya kalau kemudian sekarang ribut swasta bikin mahal, ya udah berarti pemerintah yang bikin semuanya dikelola pemerintah gitu. Tapi ya pemerintah harus mempersiapkan semua investasinya gitu. Justru sekarang harusnya pemerintah senang ada swasta yang membantu gitu. Kalau kita ingat kemarin pas bulan Juni, Juli, Agustus sempat terjadi penumpukan di UGD kan, UGD khusus COVID. Setahu saya waktu itu orang-orang yang sudah bawa hasil PCR bisa dan kemudian sudah terkonfirmasi positif, mereka bisa langsung masuk kamar atau kemudian diarahkan ke bagian mana kemudian mereka bisa dirawat gitu ya. Sedangkan orang-orang yang kemudian tidak membawa berarti dia harus dites dan berarti kan akan jadi masalah kalau sekarang seandainya nih lab-lab swasta tuh udah ya udahlah karena kan bagaimanapun ketika mereka berpikir investasi mereka akan berpikir bahwa ada nggak buat kemudian mereka ada nggak buat ngebayar SDM-nya gitu. Kalau kemudian sudah tidak masuk ke perhitungan bisnis ya mereka nggak akan mau lagi gitu. Nah kalau pemerintah kemudian sekarang mematikan dengan cara halus seperti ini, takutnya nanti seandainya kita benar-benar akan mengalami gelombang ketiga misalnya, apalagi sekarang varian terbaru dari Afrika Selatan sudah terkonfirmasi, sudah disiarkan oleh WHO, dan ternyata nanti kayak kemarin varian Delta meledak lagi di Indonesia, takutnya nanti justru lab-lab swasta sekarang dalam keadaan tidak bersiap gitu. Dan takutnya apakah kemudian pemerintah bisa menanggung itu semua sendiri laboratoriumnya, apakah sudah sekuat itu gitu. Nah itu yang harus kemudian dipikirkan lebih jauh mungkin. Dan buat masyarakat juga kalau memang tidak paham, terus terang kalau saya sebagai orang laboratorium kalau baca di Twitter di mana-mana itu kayak udah ini kok kayak memojokkan sekali gitu, walaupun kemudian saya tidak secara langsung terlibat di swasta gitu.
Tapi karena tahu kondisi laboratoriumnya, jadi kayak terlalu jahat kata-kata masyarakat dan mereka sudah terlalu termakan hoaks gitu, dan itu yang harus kemudian dipikirkan kembali gitu. Kalau pemerintah memang ingin semuanya dikerjakan oleh laboratorium pemerintah, ya berarti harus dengan segala kesiapannya gitu. Nggak bisa dengan cara seperti sekarang, laboratorium swasta yang mencoba untuk establish malah kemudian dimatikan seperti itu. Ya, benar. Karena swasta mau nggak mau kan harus sustainable ya, maksudnya harus berkelanjutan. Dan itu kan berarti harus BEP ya, harus dari segi finansialnya juga harus cocok kayak gitu. Kalau enggak ya karena bukan apa namanya ya, bukan yayasan sosial juga kayak gitu yang orangnya itu kerja di situ ya, bukan kerja sambilan juga seperti itu ya. Kan modalnya aja sekitar 3M tanpa reagen ya gitu. Kalau beli reagen udah tambah lagi gitu. Dan kalau kita perhitungan pandemi misalnya 2 tahun 3 tahun, pasti mereka sudah ada perhitungan kan dari penyusutan alat itu berapa gitu. Apakah kemudian setelah pandemi si alat ini masih bisa dipakai lagi atau tidak, masih berdaya guna atau tidak, laboratorium BSL2-nya bisa dipakai lagi atau tidak, atau kalau nggak bisa dijual lagi atau enggak, itu juga mereka harus pikirkan kan. Ya, benar. Oke. Mungkin karena orang Indonesia itu ini mungkin kan dia peringkat pertama ya dalam hal apa namanya sumbangan ya. Jadi yang seperti itu nggak sampai kepikiran mungkin kayak gitu. Iya. Jadi dianggapnya semuanya charity dan dianggapnya bahwa kita semua ngambil untung dari keadaan. Iya. Padahal kan sebenarnya ada apa namanya ya, ada biaya tetapnya juga seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan Teh. Dulu pas waktu awal pandemi itu kan disuruh rapid katanya, tapi sekarang rapid sudah nggak berlaku. Berarti masyarakat dulu itu rapid sia-sia. Menurut Teteh gimana nih pendapatnya? Gimana? Boleh diulangi? Putus-putus soalnya. Oke. Dulu pas waktu boleh awal diulangi, Mas Salim? Tadi putus-putus di sayanya. Halo. Kedengeran nggak ya? Halo. Belum terdengar. Oke. Halo. Ya. Oke. Sekarang. Oke. Teh, ini ada yang tanya. Dulu awal-awal itu kan pakai rapid. Nah, sekarang rapidnya kan udah nggak berlaku. Nah, apakah bisa dibilang itu sia-sia atau seperti apa menurut pendapat Teh Kiki? Rapid test antigen maksudnya ya? Dulu sering dipakai untuk... Oke. Saya yakin dulu pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan, misalnya perjalanan harus PCR gitu, atau harus rapid test, itu kan sebenarnya sebagai langkah antisipasi ya, gitu, kalau biar kemudian tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Atau mungkin kalau kita berpikir lebih jauh, siapa tahu itu sebenarnya untuk membuat kita menjadi terlalu sulit untuk jalan-jalan misalnya gitu, karena kemudian sudah terbatas tempat jadi lebih ribet gitu ya. Karena memang kan selama pandemi sebenarnya salah satu cara untuk mengatasinya adalah mengurangi kegiatan interaksi fisik seperti itu, atau kemudian keluar daerah, keluar negeri gitu. Nah, kenapa pemerintah mengganti, sebenarnya itu bisa ditanyakan ke masyarakat sendiri. Banyak kan kemarin masyarakat yang kemudian, kenapa harus rapid, kenapa harus PCR, kenapa harus dipersulit gitu. Padahal kan kami mau jalan-jalan nih, jalan-jalan juga kan untuk kepentingan nanti secara ekonomi maju gitu. Atau kemudian kenapa dipersulit, kami kan ingin kerja gitu. Ini suaranya kresek-kresek ya? Enggak kok, enggak. Oke. Nah, apakah itu sia-sia atau tidak sia-sia? Sebenarnya itu suatu cara yang efektif sebenarnya kalau kita dalam masa pandemi seperti ini gitu, dan harusnya pemerintah sih konsisten cara itu gitu. Kalau kemudian masyarakat merasa keberatan gitu, ya mungkin kemudian pemerintah harus melakukan langkah antisipasi, misalnya kemudian ya disediakan, tapi kalau memang disediakan di
dari pemerintah juga kan sangat besar ya gitu biayanya. Nah mungkin ya berarti masyarakatnya juga yang harus menahan diri atas pergerakan saat ini gitu. Jadi kalau memang tidak penting banget ya nggak usah berjalan dengan pesawat atau kemudian hingga kemudian dia perlu di rapid test gitu. Atau kemudian ya tidak perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian menyebabkan kita perlu di rapid test gitu. Kalau saya nilai sih sebenarnya waktu itu kebijakannya lumayan efektif karena pasti ada kemudian yang terjaring gitu ya dari pemeriksaan itu yang kemudian positif hingga kemudian dia membatalkan perjalanan. Berarti kan itu juga membuat kemungkinan penyebaran juga menjadi lebih sedikit gitu. Intinya sih pemerintah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Teh. Ini udah 8:30 ya. Menurut selama Teh Kiki kan pernah ini ya, jadi yang memeriksa PCR ya untuk corona ini. Nah, selama Teh Kiki itu mengerjakan itu PCR itu kira-kira pernah nggak menemukan awalnya itu positif ternyata negatif atau awalnya negatif ternyata positif? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih pernah selama kerja mendeteksi corona dari PCR itu pernah nggak merasa ini terlalu banyak atau kesan pesan lah intinya kayak gitu. Oke. Ya, kalau tadi ya ada yang kemudian sebelumnya positif terus jadi negatif gitu. Di laboratorium kami, terus terang kami sempat mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah karena kita juga waktu itu laboratorium di Unpad itu dapat bagian untuk memeriksa di Priangan Timur ya kalau dari pemerintah. Jadi kita meriksa yang kayak Garut, Tasik ke sana gitu. Nah, banyak sampelnya gitu dan biasanya kami akan kami dapat banyak nih kit. Biasanya kami akan memakai berdasarkan kemudian yang paling bagus duluan. Biasanya kami akan uji dulu, validasi, dan kami yakin bahwa sampel yang positif itu terdeteksi positif juga pada kit baru yang dikasih, baru kemudian kami berani pakai kitnya. Nah, apakah pernah menemukan positif semua tiba-tiba? Pernah. Satu plat positif semua, hingga kami ragu apakah ini benar atau tidak. Kebetulan saya adalah validator, jadi hasil dikirim ke saya harus membaca dan menjudgment gitu ya. Ini positif, negatif, positif, negatif. Biasanya kami akan lihat dari kurva, segala macam dibaca. Kadang dulu saya yang validasi kalau di Unpad itu ada 2 orang, kami berbagi satu hari saya, satu hari dokter Atik namanya, satu hari gitu, jadi selang-seling. Kenapa selang-seling? Karena dalam satu hari itu saya kadang bisa mengerjakan sampai jam 2 malam. Kalau kemudian hari ini saya kerja, besok saya kerja, habis itu udah saya. Jadi makanya kemudian harus 2 orang. Dan tidak boleh terlalu banyak karena kemungkinan nanti jadi bias, hasilnya jadi lebih besar gitu. Itu yang sangat kami perhatikan di laboratorium. Jadi harus 2 orang biar kemudian hasilnya juga biasnya lebih sedikit. Nah, ketika ada yang positif semua seperti itu, biasanya saya akan langsung mengeluarkan komando atau mengeluarkan catatan nota untuk harus diulang gitu. Mengulang satu plat itu berarti mengeluarkan biaya sejumlah satu plat dan mengeluarkan effort SDM untuk mengerjakan satu plat gitu. Atau kadang ada yang meragukan, berarti kami akan minta ulang. Biasanya akan ada tiga target gen dengan satu kontrol gitu. Nah kalau misalnya yang keluar cuma satu nih gitu, satu fluorescence, yang 2 lagi no city misalnya. Biasanya kami akan mengeluarkan kalau di lab kami akan keluar kata-kata inkonklusif atau belum dapat dikonklusikan. Biasanya saya akan minta diekstraksi ulang atau di PCR ulang dan akan disesuaikan dengan judgement dari kitnya sendiri. Ada kit-kit yang kemudian menyatakan kalau sudah keluar satu berarti tetap dikeluarkan sebagai positif. Ada yang menyatakan kalau satu harus diulang gitu. Nah itu semua harus disesuaikan dengan judgement dari kitnya. Makanya kemudian validator harus sangat paham kitnya itu bagaimana validasinya gitu. Kadang kami juga harus turun ke lab kalau misalnya udah beberapa kali diulang tetap positif.
kadang kita ragu apakah ada kesalahan tangan, ada kontaminasi atau apa. Nah, di titik itulah kemudian kami akan turun gitu validator-validatornya. Itu kadang juga kita masih ngerjakan by hand, tetap mipet satu persatu gitu. Apalagi kalau kemudian personilnya kurang. Kayak kemarin di pas masa bulan Juni, Juli, Agustus ketika ada SDM kami yang juga kena harus isolasi mandiri, berarti nanti semua validatornya turun bahkan untuk ngipet, ngekstraksi. Jadi ya udah kayak nggak ada barrier lagi, pokoknya yang kita bisa kerjakan gitu. Nah, kalau di laboratorium kami punya SOP gitu, kemudian kapan harus diulang, kapan harus kemudian kita yakin dikeluarkan. Saya sangat jarang menemukan kemudian yang sebelumnya positif kemudian jadi negatif. Biasanya itu akan, kalaupun ada yang seperti itu biasanya antara dia memang baru kena atau memang sudah mau sembuh. Biasanya itu akan hasilnya agak ragu gitu ya. Biasanya kemudian kami akan melihat catatan dari dokternya atau kemudian data pasiennya. Kalau memang ada catatan bahwa dia sudah pernah PCR, terus terkonfirmasi positif pada tanggal berapa, dan ternyata ini adalah PCR konfirmasi ulang. Berarti kan kemudian kita yakinkan, oh masih ada virus nih kalau dari PCR-nya, atau masih ada materi genetiknya. Berarti tetap akan kami keluarkan positif. Kalau misalnya ternyata sebelumnya negatif, terus pada pemeriksaan setelah beberapa hari positif gitu ya, itu kan berarti memang waktu pemeriksaan pertama viral load-nya belum cukup untuk kemudian menjadikan hasilnya positif. Kalau dibilang capek, saya sendiri mungkin akan segera mundur dari lab karena memang saya dosen dan tugas utamanya adalah mengajar gitu ya. Jadi memang sudah akan dikembalikan ke unit kerjanya masing-masing. Jadi ya begitu. Tapi ya kalau memang nanti diperlukan suatu saat ya mungkin ya pasti nanti akan ada perintah sih dari atasan dalam bentuk surat tugas bahwa bisa mengerjakan ini lagi. Gitu Kang Halim. Oke, berarti sebenarnya ada berapa banyak sih dalam sehari, bisa 20 sampai berapa teh untuk ngerjain itu yang sampai jam 2 malam itu? Kalau laboratorium Oke. Enggak sih, itu ngebaca validasinya karena hasil PCR terakhir itu kan akan di PCR pada misalnya jam 7 malam gitu ya. Berarti kami akan dapat kiriman secara bertahap pada jam 9 misalnya. Berarti kami harus baca cepat kan. Dulu saat lagi tinggi-tingginya peak dari pemerintah itu bisa sampai 600, pernah laboratorium ya, maaf. Ya tadi baterai HP-nya habis. Oh alah. Jadi kalau lot tertinggi kami itu sekitar 600 sampai 700. Kalau sekarang sih kami sudah stop dari pengerjaan yang pemerintah karena memang kami lembaga pendidikan yang terus terang waktu itu dari pemerintah tidak ada kejelasan kalau dosen dan staf-staf yang internal Unpad kita masih bisa pakai surat tugas, tapi kalau untuk relawan-relawan khusus waktu itu memang dari pemerintah, dari proses pembayarannya sempat tidak jelas, sampai saat ini pun ada yang tidak dibayar seperti itu. Jadi kami sempat mengambil sikap bahwa selama pemerintah secara umum yang mungkin pemerintah daerah atau memang tidak ada yang bertanggung jawab untuk proses penggajiannya, kami stop dulu seperti itu. Nah, itu juga satu catatan ya dari pemerintah gitu. Nah, tapi saat ini kalau untuk pemeriksaan internal di Unpad, jadi kalau di Unpad sendiri kami
menggratiskan pemeriksaan untuk yang internal Unpad. Jadi waktu peak kemarin Juni, Juli, Agustus itu memang staf, dosen, dan mahasiswa Unpad sendiri itu banyak yang kena, dan fasilitas laboratorium kami terbuka untuk mengerjakan sampel internal itu, dosen, staf, dan mahasiswa. Dan waktu itu lotnya saat tinggi-tingginya, untuk internal Unpad aja sehari itu bisa 80 sampel seperti itu. Itu internal Unpad aja ya, dan sangat terbatas seperti itu. Nah, itu ya untuk dari pemerintah memang proses penggajian kalau yang sekarang ada di Labkesda misalnya mungkin itu sudah lebih jelas dibanding yang ada di lembaga pendidikan gitu, karena kami kan sebenarnya di bawahnya Kemendikbud ya, bukan di bawah Kemenkes. Nah itu juga yang agak sedikit rancu sebenarnya di pemerintah itu sendiri. Gitu Kang Harim, banyak sih suka dukanya. Tadi berarti kalau yang harus diulang itu dari pasiennya itu nggak perlu bayar double ya, meskipun biayanya jadi double ya Teh ya. Oke, kalau yang dari pemerintah tentu saja tidak gitu. Kalau yang dari Unpad tadi karena semuanya sudah ditanggung Unpad, semuanya tidak ada masalah kalau harus sampling ulang. Kalau yang dari swasta, setahu saya itu semua di bawah tanggung jawab swasta. Jadi sekali sampling ya buat sekali maksudnya kalau kesalahannya dari pihak laboratorium atau dari pihak yang nge-swab, biasanya mereka akan mengulang seperti itu tanpa biaya tambahan. Oke, mungkin itu aja Teh. Sebenarnya di sini ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya udah habis dan sepertinya pertanyaannya udah sempat disinggung di awal-awal diskusi tadi. Jadi kita akhiri untuk diskusi kita pada malam hari ini, malam Minggunya ya. Berfaedah sekali ini anak muda malam minggunya mendengarkan tentang PCR. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Teh Kiki yang sudah menyempatkan waktunya dan sharing berbagi ilmu kepada kita semua. Ini kalau dapat sertifikat, kalau mahasiswa itu bisa diajuin untuk scam Teh. Udah masuk satu SKM. Udah masuk scam. Oke, jadi moderator seminar, jadi sudah dapat sertifikat. Kalau kampus Merdeka ini udah masuk berapa? Oh iya, saya sebelumnya waktu itu 3 hari atau 4 hari sebelum pemerintah menurunkan harga PCR, saya sempat ngasih mata kuliah untuk kampus Merdeka, bisnis dan manajemen dari Fakultas Farmasi Unpad untuk aspek bisnis dari si PCR ini. Saya yakin mahasiswa-mahasiswa yang waktu itu kemudian ada sekitar 300 orang yang waktu itu menyimak pasti, baru 3 hari yang lalu nih dibahas tuh harganya satu persatu, komponen apa saja, KMK dari Kemenkes kayak gimana, ini visible nggak, kemudian aspek bisnisnya, waktu sampai pada kesimpulan bahwa kita cuma dapat keuntungan 10% sekian, kalau buat orang bisnis ini nggak masuk akal gitu. Nah itu yang saya yakin waktu itu ya, kalau kemudian banyak yang nyimak waktu kuliah itu, maksudnya si mahasiswanya paham gitu apa yang saya bicarakan, mungkin mereka akan teringat bahwa banyak hal yang harus dihitung di harga itu gitu. Dan tidak segampang orang bilang bahwa 13.000 udah jadi PCR, mana ada gitu. Oke. Sip, makasih Teh Kiki. Mungkin ada tambahan terakhir, pesan terakhir bukan ya apa namanya? Jangan pesan terakhir. Oke, mungkin kalau yang ada di sini saya yakin yang melek literatur ya gitu. Jadi ketika judgement jangan senaif itu menerima dengan gampang informasi yang beredar di luar sana gitu. Kalau memang pengen tahu harga komponen PCR, paling nggak kit ekstraksi sama kit PCR-nya coba dicek di katalog aja gitu, mungkin nggak harganya 13.000 gitu. Dan jangan sampai mengeluarkan pernyataan yang sampai ada saya baca di Twitter itu yang ngerjain PCR perutnya buncit semua. Ya saya gendut tapi bukan karena kemudian saya makan uang kalian gitu. Takutnya nanti orang-orang yang kemudian ada di selama ini membantu di pandemi ini juga ada tahap lelahnya kan menghadapi ini semua gitu. Dan hargai aja semua orang dan jangan terlalu gampang menerima hoax atau segala sesuatunya tanpa kemudian kita pastikan kebenarannya gitu. Takutnya jadi menyakiti orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang kemudian tidak ingin kamu mendapatkan perlakuan yang sama dengan itu Kang Halim.
Oke, sip. Tadi itu ya apa namanya pesan-pesan dari Teh Kiki ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Teh Kiki. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.